Sahabat Shalom, saudara-saudaraku, apa kabar saudara? Kita bersyukur kepada Elohim Tuhan kita, Bapa Yahweh, di mana kita dapat memasuki Sabatnya, saudara, hari yang ketujuh yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh. Saudaraku, kita juga baru saja merayakan hari raya yang keempat yang diperintahkan Tuhan, yang diperintahkan Bapa Yahweh. Sehingga kita orang Nasrani atau orang Kristen ikut merayakan sesuai dengan kitab suci ya saudara, di mana kita merayakan hari raya Shavuot ya, dalam bahasa Ibrani berarti dari pekan ke pekan ya, dari 7 sabat atau 7 pekan saudara. Dan lewat sabat kita memasuki hari ke-50, yaitu hari raya Pentakosta atau dalam bahasa Yunani Pentakosta saudara. Kita bersyukur di sabat ini, kita akan menyatakan haleluya, 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 haleluya. Saudara, kita bersyukur karena kita telah mendengarkan suatu sorak sukacita kehormatan bagi kemuliaan Bapa kita yang ada di Samai, Bapa Yahweh Besen Yeshua HaMashiach. Saudaraku, hari ini kita masih dalam suasana merayakan hari raya Shavuot, saudara, di mana hari raya Shavuot bangsa pilihannya, biji matanya, Israel dan kita di dalam Yeshua HaMashiach telah dianugerahkan suatu peraturan, ketetapan
yang turun dari Samayim, dari Bapa Yahweh. Sehingga apa yang dikehendaki oleh Bapa akan menjadi bagian dalam hidup kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh. Saudaraku, setiap kita memperingati hari raya, maka kita memiliki sesuatu pengertian bahwa Bapa menghendaki suatu tujuan bagi setiap orang yang percaya. Karena ada orang yang tidak percaya adanya Elohim. Jadi hari raya yang diberikan dari Bapa Yahweh untuk manusia adalah memiliki suatu tujuan bahwa manusia kembali kepada kehendaknya. Amin, saudara. Karena saudara-saudaraku, banyak manusia yang dikatakan beriman kepada Elohim, kepada Tuhan, tetapi tidak kembali kepada kehendaknya. Saudara, karena tujuan kita beriman adalah untuk percaya adanya Elohim dan untuk mengikuti apa yang Bapa kehendaki. Betul, saudara? Bukan kehendak kita, tapi kehendak Bapa. Bukan kehendakku, kata Yeshua, tapi kehendakmu yang terjadi. Dan Yeshua pun melakukan apa yang diperintahkan Elohim pada waktu dia menjadi manusia. Tetapi Yeshua melakukannya karena dirinya sendiri, yang adalah berasal dari Samayim. Dia adalah Elohim itu sendiri, saudara. Itulah sebabnya dia taat terhadap apa yang menjadi bagian misi keselamatan di dunia ini. Saudaraku, hari raya ini memiliki tujuan untuk apa, saudara? Agar kehendaknya Elohim terjadi. Apa kehendaknya Elohim, saudaraku? Dikatakan di dalam Roma 12 ayat yang kedua, dan janganlah menjadi serupa dengan zaman ini, tetapi biarlah kamu diubah oleh pembaruan pikiranmu, dan kamu membuktikan apa itu. Kamu membuktikan apa itu kehendaknya Elohim, yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna, saudara. Itulah sebabnya, saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, pada waktu kita merayakan hari raya, semua orang beragama memiliki satu hari raya masing-masing. Pasti mereka memiliki tujuan pada waktu dia merayakan hari raya. Kita merayakan hari raya, tujuannya tadi sudah jelas, supaya kita menjadi baik. Sehingga perlu adanya hari raya, supaya kita menjadi berkenan. Sehingga harus adanya hari raya, dan supaya kita semua menjadi sempurna. Setiap hari raya memiliki tujuan, saudara-saudaraku. Itulah sebabnya di hari raya Shavuot ini, saudara-saudaraku, Bapa Yahweh menganugerahkan suatu Torah ataupun pengajaran. Karena Torah berarti pengajaran, saudara ya. Yaitu pada waktu umat Israel dalam melakukan perjalanan keluar dari perbudakan Mesir menuju ke tanah perjanjian. Sebelum memasuki tanah perjanjian, dia diberikan suatu peraturan dan ketetapan yang berasal dari Samayim. Sama seperti kita, saudaraku, kita berdiri dan hidup di bumi Indonesia, maka kita pun sebagai warga Indonesia yang baik, kita harus mengikuti peraturan dan ketetapan yang sudah dibuat oleh pemerintah Indonesia, saudara. Supaya kita ada damai, supaya kita dapat hidup selaras dengan apa yang dimau oleh pemerintah. Oleh sebab itu, firman Elohim mengatakan bahwa tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Elohim. Karena di dalam pemerintahan ada peraturan dan ketetapan. Itulah sebabnya, saudaraku, sebelum mereka memasuki tanah perjanjian, sebelum memasuki tanah yang ada susu dan madu, saudara, maka mereka dianugerahkan peraturan dan ketetapan lewat Torahnya, saudara. Saudaraku, saudara masih ingat di dalam
kitab Injil kitab Injil Matius yang ke-15 ayat 8 dan 9, saudara. Yesus pernah mengatakan demikian, bangsa ini mendekat kepadaku dengan mulut dan bibirnya, menghormati aku, tetapi hatinya menjauh daripadaku. Saudaraku, bangsa ini menghormati aku, memuliakan, memuji aku, tapi hatinya, motivasinya tidak kepada Tuhan, tidak kepada Elohim, tetapi hanya merupakan suatu aturan, suatu upaya yang dilakukan hanya sebagai sebatas manusia. Itu artinya pujian, penghormatan tidak sampai ke Samayim, saudaraku. Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, diperlukan suatu power, kekuatan yang berasal dari hati. Ada suatu kekuatan, ada gerakan yang muncul dari hati, supaya apa yang kita lakukan untuk Tuhan, untuk Elohim, itu keluar dari hati dan disampaikan melewat mulut dan bibir kita, pikiran kita. Itulah sebabnya pikiranmu jangan serupa dengan zaman ini, karena zaman ini juga bisa berubah-ubah, saudara. Zaman ini bisa goncang, zaman ini bisa kolaps, saudara. Tapi jangan serupa dengan zaman ini. Artinya apa, saudara? Kita tidak seturut, tidak selaras dengan zaman ini, tetapi selaras dengan Tuhan Elohim di dalam kita hidup di dunia ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, di dalam kitab Galatia atau Galatia 4 ayat 4 sampai 6 dikatakan bahwa Yeshua datang dari Elohim sebagai putra Elohim, anak manusia. Dia dilahirkan dari seorang wanita sambil dilahirkan di bawahnya Torah. Wanita yang melahirkan Yeshua hidupnya di bawah Torah, supaya dia, yaitu putra Elohim ataupun anak manusia yang adalah Elohim sendiri yang menjadi manusia, dapat menebus mereka yang ada di bawah Torah, sehingga kita dapat menerima adopsi sebagai anak. Saudara ingat di dalam Yohanan 1 ayat 12, siapa yang percaya menerima Yeshua, maka dia diberikan hak otoritas Samayim, itu menjadi anak-anak Elohim. Artinya dia dimampukan untuk memiliki otoritas Samayim. Lewat apa, saudaraku, dikatakan? Karena kita adalah anak, maka Elohim mengirimkan roh anaknya. Rohnya siapa? Rohnya Yeshua ke dalam hatimu dan berseru, Abba, ya Bapa. Artinya ada power, ada kekuatan, ada otoritas Samayim yang memampukan kita untuk menjadi anak-anak Elohim. Saudaraku, itulah sebabnya Yeshua tidak pernah membatalkan Torah, karena dia memang lahir di bawah Torah, supaya di dalam kematian dan kebangkitannya ada kuasa untuk menyatakan kebenaran Torah. Amin, saudara. Saudara tadi tahu bahwa Torah itu sudah diturunkan. Kita tinggal menikmati Torah yang sudah diturunkan beribu-ribu tahun yang lalu, yang memimpin umat Israel masuk ke Kanaan dan memimpin kita masuk ke Yerusalem baru di dalam Yeshua HaMashiach. Itulah sebabnya, saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, pada waktu Ruach HaKodes ada di dalam hati kita, maka kita sanggup melakukan peraturan dan ketetapan. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, mulut dan bibirnya. Tetapi jika pada saat kita ada di dalam Yeshua, oleh anugerah Ruach HaKodes, maka kita pun mampu, sanggup menghormati Elohim. Sekarang pertanyaannya, apa yang terjadi di hari raya Shavuot ini, saudara? Apa yang sedang terjadi, saudara?
Apa yang saudara dapatkan dari hari raya Shavuot ini? Apakah hanya saudara merayakan saja karena gerejamu atau kehilatmu melaksanakan? Pasti saudara katakan, tidak Pak Pendeta, tidak Pak Gembala. Saya melakukannya karena ada perintah. Good. Bagus sekali saudara. Artinya kita mengikuti perintah Bapak Yahweh untuk merayakannya. Bukan karena saya sebagai leader dalam salah satu gereja, dalam kehidupan keluarga yang berdoa, lantas saudara mengikuti saya saja tanpa dasar kekuatan firman. Walaupun itu juga tidak salah, karena Bapak izinkan saya menjadi leader bagi satu kehidupan. Tetapi lebih benar adalah mengikuti Elohim yang selaras dengan kehidupan ataupun jemaat gereja di mana saudara ada. Saudara-saudaraku, apa yang sedang terjadi di hari raya Shavuot atau Pentakosta, hari yang ke-50 ini, saudara, yang dirayakan oleh kita semua umat Nasrani, orang Kristen, saudara. Dalam Maaseh Shkilhim, ataupun Kisah Para Rasul 2 ayat 5. Dan ketika itu orang-orang Yahudi saleh dari segala bangsa yang ada di kolong langit sedang berdiam di Yerusalem. Ada apa mereka berziarah ke Yerusalem di hari raya Shavuot ini, saudara? Kenapa mereka berbondong-bondong datang ke Yerusalem untuk merayakan Shavuot? Ada apa, saudara? Saudara kalau tahu orang-orang Yahudi itu artinya orang-orang, tidak hanya satu dua, banyak orang. Dan dari segala bangsa. Mungkin dari Indonesia, mungkin dari Papua, dari Jawa, Papua, dari Kalimantan, dari Australia, dari Singapura, dari Amerika, dari Belanda. Semuanya datang ke Yerusalem. Saudaraku, semua orang Yahudi saleh. Ingat saudaraku ya, orang Yahudi saleh. Kitab suci menyatakan berarti ada orang Yahudi yang tidak saleh. Dalam catatan dari firman ini dinyatakan bahwa kalau orang Yahudi saleh artinya orang Yahudi yang melakukan Torah. Artinya kalau hari itu mereka kumpul karena mereka ingat akan perintahnya Tuhan, perintahnya Elohim, supaya mereka dalam 1 tahun ada 3 kali ziarah, saudaraku, ke Yerusalem. Saudaraku, di dalam Semot Keluaran 23 ayat 14-17, mereka ingat perintahnya Bapak Yahweh. Apa, saudara? 3 kali dalam 1 tahun engkau harus mengadakan perayaan bagiku. Jadi perayaannya orang Kristen, ya, yang dikatakan tadi ada 3 kali, padahal bukan 3 kali saja, 7 kali. Tapi 3 kali ini ada apa? Mereka harus ke Yerusalem. Dan 3 kali dalam setahun, setiap laki-laki di antaramu harus terlihat di hadapan Tuhan Bapak Yahweh. Pria-pria itu adalah mewakili keluarga sebagai imam. Ya. Sama seperti Yesua membuat mujizat. 2 apa? 2 roti, 5 ikan. 4.000 laki-laki. Emangnya perempuan sama anak-anak gak dihitung? Sama seperti sekarang ini. Karena mereka adalah imam yang mewakili suatu kehidupan keluarga. Nah, saudara-saudaraku, kita orang Kristen atau orang Nasrani ada 7 hari raya. 4 hari raya ini tidak berziarah, tapi 3 hari raya ini berziarah. Ada apa? 3 kali dalam 1 tahun ini. Yang pertama adalah semua 3 kali ini menyerahkan suatu persembahan, saudara. Dia menyerahkan persembahan kepada Elohim yang ditujukan kepada imam yang dipercaya Elohim di Yerusalem.
Yang pertama adalah menyerahkan buah sulung. Pada saat apa saudara? Pada saat hari raya roti tak beragi. Di situ dikatakan hari raya roti tak beragi. Di dalamnya ada Habikurim. Jadi melalui Habikurim dia menyerahkan buah sulung. Yang kedua saudara-saudara, yaitu pada saat apa? Pada saat penuaian, hari raya penuaian. Apa hari raya penuaian? Hari raya penuaian adalah Shavuot. Maka harus dihitung sebelum perayaan hari raya Shavuot, dihitung dulu saudara. Hari-hari itu hasil panennya dihitung. Agar pada waktu dia mempersembahkan penuaian itu, mereka sudah persiapkan setiap hari loh saudara. Berapa hari? 7 pekan, berapa hari? 49 hari. Lewat Sabat harus diserahkan kepada imam-imam di Yerusalem. Tadi yang pertama tadi ada apa saudara? Yaitu buah sulung. Itu di musim apa saudara? Musim semi. Tetapi yang kedua, panen di musim panas, yaitu pada waktu Shavuot. Itu juga menyerahkan hasil daripada biji gandum. Yang ketiga, persembahan lagi saudara. Berziarah itu persembahan, hasil semua di ladang. Ada buah-buahan, ada panen semua di ladang, diserahkan yang terbaik. Pada saat apa saudara? Sukot. Jadi 3 kali dalam 1 tahun ini laki-laki harus kelihatan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, ada yang dihasilkan dan apa yang sudah diperbuat, dikerjakan menjadi buah persembahan. Ada apa yang dihasilkan, dibuahkan, saudara? Torah. Di hari raya Shavuot, saudara, ada Torah yang diturunkan supaya manusia yang melakukan, dia menghasilkan suatu buah perbuatan yang hari-hari dia kerjakan, saudara. Inilah motivasi yang luhur, karena manusia dapat melakukan peraturan dan ketetapan di hari raya Shavuot, karena ada Torah, peraturan dan ketetapan yang diturunkan. Itulah sebabnya saudara, Yeshua mengatakan, aku datang tidak membatalkan Torah. Kalau saudara Yeshua datang membatalkan Torah, apa yang manusia percaya lakukan? Apa yang dilakukan? Mengikuti bapak-bapak gereja, mengikuti Pak Pendeta Gembala. Mereka dapat dari mana peraturan-peraturan ketetapannya? Dapat dari siapa saudara? Elohim. Pada saat mereka berkumpul bersama saudara, bersama dengan para murid Yeshua. Para murid Yeshua pada waktu Yeshua sudah bangkit dan naik ke Samayim, ada di mana saudara? Ada di mana? Saudara sudah mendengarkan pengajaran yang sebelumnya? Ada di Yerusalem. Dia ada di satu tempat, mengunci untuk menunggu janjinya Yeshua. Walaupun di latar belakangi suatu ketakutan, tetapi mereka pada waktu didatangi oleh Yeshua, Yeshua menghembuskan dengan ruah HaKodesh, sehingga mereka pun menjadi kuat untuk menanti janjinya Yeshua, dan mereka tidak tahu kapan janjinya Yeshua datang. Tetapi pada waktu merayakan hari raya Shavuot, mereka ada di Yerusalem. Jadi mereka tidak perlu datang ke Yerusalem. Saudaraku, di dalam Maaseh Sklihim, yaitu Kisah Para Rasul 2 ayat 2 sampai 4, saya akan membacanya saudara. Dan ketika hari Shavuot, ketika hari Pentakosta tiba, dengan seia sekata mereka semua terus berada bersama-sama. Dan perhatikan, dan tiba-tiba datanglah suatu bunyi dari langit seperti angin kencang yang menderu dan memenuhi seluruh rumah tempat mereka sedang duduk.
Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti api yang bertebaran dan hinggap di atas mereka masing-masing, di atas kepala mereka masing-masing. Dan mereka semua, apa saudaraku, oleh Ruach HaKodes, oleh Roh Kudus, dan mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang berbeda, seperti yang terus-menerus Ruach berikan kepada mereka untuk mengucapkannya. Saudara, sementara mereka sedang berkumpul merayakan hari raya Shavuot, hari raya ke-50 hari Pentakosta, maka ada bunyi luar biasa bergemuruh dari langit. Turunlah lidah-lidah api hinggap di atas kepala mereka. Dan firman Elohim katakan mereka dipenuhi Ruach HaKodes di hari raya Shavuot, hari raya Pentakosta ini, saudara. Di mana beribu-ribu tahun yang lalu, saudaraku, ada Torah yang diturunkan di saat hari raya Shavuot. Mereka memiliki motivasi untuk berkumpul merayakan hari raya turunnya Torah, sementara memberikan persembahan. Tiba-tiba ada api, seperti lidah api yang turun dari Samayim, saudara. Saudaraku, apa yang terjadi, saudara? Janjinya Yeshua digenapi, saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, apa janjinya Yeshua? Di dalam Yohanan 14 ayat 16-17, dan aku Yeshua akan meminta kepada Bapa, dan Bapa akan mengaruniakan kepadamu penghibur yang lain, supaya penghibur itu dia tinggal bersama kamu selamanya, yaitu Ruach kebenaran, Roh kebenaran yang dunia tidak dapat menerimanya, karena dunia tidak bisa melihat dia. Dunia tidak bisa melihat Ruach, karena Ruach bersifat spirit, roh, bukan yang kelihatan. Namun kamu mengenalnya, karena dia tinggal bersama kamu, dan dia akan berada di dalam kamu. Haleluya, saudara. Galatia 3:4 tadi, bahwa roh putranya, roh Yeshua akan tinggal di dalam hati. Dan itu dikaruniakan pada saat hari raya Shavuot, hari raya Pentakosta, hari raya hasil suatu buah. Buah apa, saudara? Buah keselamatan dari Yeshua. Dan Yeshua janjikan itu, saudara. Kamu bukan seperti yatim piatu lagi. Dalam arti apa? Kamu tidak hidup sendiri di dunia ini, tetapi ada Yeshua, karena rohnya ada dalam hati kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, di dalam Yohanan 16 ayat yang ke-7, 8, dan 13, saudara, Yeshua mengatakan kembali, namun aku mengatakan kebenaran kepadamu, bukan kebohongan. Kebenaran adalah berguna bagimu, bahwa aku pergi, karena jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku telah pergi, aku akan mengutus dia, roh kebenaran itu, kepada kamu. Dan apabila sudah datang, dia, roh kebenaran itu, Roh Kudus itu, akan menempelak dunia mengenai dosa, dan mengenai kebenaran, dan mengenai penghakiman. Namun bila mana roh kebenaran, Ruach HaKodes itu telah datang, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, karena dia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, melainkan apa saja yang telah Elohim, Yeshua, dan Roh Kudus dengarkan. Dia akan mengatakannya. Dia juga akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang.
Saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, di hari raya Shavuot inilah janji Yeshua tentang Ruach HaKodes, roh kebenaran, dicurahkan saudara bertepatan dengan hari raya turunnya Torah, supaya Ruach HaKodes ini dapat menemplak dosa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, bagaimana orang bisa mengetahui dosa? Saya mau tanya sama saudara. Kitab Romiah katakan, kalau manusia bisa mengenal dosa karena dia telah menerima Torah. Torah itu saudara untuk menunjukkan bahwa manusia itu berdosa. Karena di dalam Torah pengajarannya itu ada kebenaran Elohim yang menuntun manusia mengerti tentang dosa. Dan Yohanan Alef pasal 1, jika kamu mengaku dosa, maka Elohim adalah setia. Dia akan mengampuni dosamu. Bagaimana saudara bisa mengerti dosa kalau saudara tidak menerima Torah? Torah yang adalah pengajaran, yang di dalamnya ada peraturan dan ketetapan. Bagaimana Ruach HaKodes dapat menginsafkan saudara tentang dosa kalau saudara tidak menerima Torah? Maka saudara tetap hidup dalam dosa. Itulah sebabnya Romiah 7 ayat 12. Torah itu baik dan kudus. Itulah kenapa saudara di hari raya Shavuot ini Ruach HaKodes turun bersamaan dengan pada waktu beribu-ribu tahun yang lalu Torahnya pun turun. Jadi pada waktu Ruach HaKodes turun, Torahnya dulu yang sudah turun saudara. Bukan bersamaan pada waktu terima Ruach HaKodes Torahnya baru turun. Tidak, Torahnya sudah ada di bumi. Torahnya sudah dipegang oleh manusia yang percaya. Tetapi belum bisa secara penuh benar melakukan Torah. Nggak ada dorongan kuasa yang sanggup menyanggupkan kita melakukan Torah. Maka yang melahirkan Yesua hidup di bawah Torah, yaitu Miriam. Supaya Miriam ibunya sendiri dan bahkan semua orang yang percaya dapat melakukan Torah pada waktu Yesua menjanjikan Ruach HaKodes. Yohanan 4 ayat 24. Siapa yang menyembah Elohim harus menyembah di dalam ruah dan kebenaran. Ada kebenaran, nggak ada ruah. Bagaimana kebenaran itu menjadi kebenaran? Ada ruah, nggak ada kebenaran. Bagaimana ruah itu dapat menyatakan kepada manusia ada kebenaran? Maka menyembah Elohim harus ada ruah dan kebenaran. Harus ada Ruach HaKodes dan Torah. Maka itu turun bersama-sama. Walaupun waktunya berbeda, Torah diturunkan dulu supaya manusia Israel masuk ke tanah Kanaan. Dia menjadi apa? Yang pertama tadi apa saudara saya katakan? Berkenan dan sempurna dari baik. Sama seperti kita saudara. Itulah sebabnya Rasul Paulus di dalam kitab Filipi 2 ayat 12. Kerjakanlah keselamatanmu dengan rasa takut dan gentar, supaya Ruach HaKodes dengan rasa takut dan gentar memimpin kita menjadi baik, berkenan dan sempurna saudara. Itulah sebabnya saudara-saudara yang dikasih Bapa Yahweh, di dalam Galatia 5 ayat 23 ada buah roh, ada buah daging ayat 22. Ya, buah daging ini adalah jangan serupa dengan zaman ini. Itulah buah daging saudara. Tetapi hendaklah kau dibarui oleh pembaruan pikiranmu. Oleh siapa? Ruach HaKodes. Pada waktu saudara menerima Yesua sebagai jalan kebenaran dan kehidupan. Amin saudara. Bersyukur saudara kalau kita bisa merayakan hari raya Shavuot, sehingga kita dapat mengerti tujuannya Bapa memerintahkan kita merayakan hari raya itu apa tujuannya. Nanti berbeda-beda ya saudara, setiap hari raya itu memiliki tujuan yang berbeda-beda, tetapi satu yang sama, membuat manusia baik, berkenan dan sempurna saudara. Saya pun yang menyampaikan firman ingin seperti itu. Tidak hanya pandai dengan hikmat Elohim menyampaikan firman, tapi saya harus dapat berbuat seperti apa yang firman Elohim katakan hari Sabat ini. Dan kita merayakan hari raya Sabat.
Itulah sebabnya saudara-saudaraku, jangan takut dan gentar selama kita hidup di dalam Tuhan, Bapak Yahweh. Karena kita tidak serupa dengan zaman ini. Zaman ini goncang, zaman ini mengalami kesulitan, tapi kita di dalam Yesus ada pertolongan. Amin, saudara. Saudara tetap sehat baik, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Di hari raya ini saudara memberikan persembahan bagimu yang terbaik untuk Elohimmu, sehingga Bapak Yahweh dipermuliakan. Inilah persembahan hidup kita oleh Ruach HaKodes yang bekerja, dan semua yang kita terima dari Bapa atas perkenanannya belaka, saudara. Sehingga gereja dan para pendeta gembala tidak harus meminta-minta seperti orang pengemis yang miskin yang minta pertolongan. Karena ini adalah suatu kehendaknya Bapa, sehingga mereka memberikan persembahan itu. Sementara mereka lakukan Torahnya, dan Ruach HaKodes bekerja dalam hati dan hidupnya, saudara. Inilah tujuan hari raya ini diperintahkan bagi kita. Ada tabiat yang baik. Karakter kita dibentuk oleh Ruach HaKodes menjadi karakter yang baik. Pada saat saudara dituduh atau dibuat menjadi bersalah, jangan saudara emosi. Karena ada roh pengendalian diri, buah roh yang terakhir. Walaupun didasari oleh kasih, buah yang pertama dari 9 buah roh. Karena kasih, karena pengendalian diri, dan semua yang ada dalam buah roh. Kalau dia 5 ayat 23. Demikian pula di dalam Korintia 1 Korintus 12. Ada 9 karunia ruah. Selain 9 buah ruah, ada 9 karunia ruah. Ada iman dan seterusnya. Ada kuasa kesembuhan. Saudara, hari ini mintalah anugerah karunia ruah. Karena hari ini adalah harinya Bapaknya. Kita bersyukur kita memiliki anugerah keselamatan, dapat mengasihi Elohim Bapa Yahweh Besin Yeshua HaMashiach. Saudara, pada waktu Yeshua meminta kepada Bapa Ruach HaKodes di Yohanan 14, Yohanan 16, Yeshua mengutus Ruach HaKodes. Saya mau tanya kepada saudara, siapakah Yeshua? Yeshua adalah pemberi Ruach HaKodes itu sendiri, karena dia adalah roh putranya, rohnya dia. Berarti antara Bapa dan Yeshua adalah Ehad, satu. Dan Ruach HaKodes adalah ruahnya Bapa Yahweh, ruahnya Yeshua. Inilah yang dianugerahkan di hari raya Shavuot ini, saudara. Kita bersyukur. Itulah pujian tadi, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi nama Bapa Yahweh. Saudara diberkati. Saudara pun juga harus memberkati orang lain, supaya di sekitarmu banyak orang mengerti tentang hari rayamu yang memiliki tujuan yang mulia, supaya menjadi manusia yang berkenan. Apa artinya manusia berkenan? Adalah manusia yang beriman. Romia 11 ayat yang ke-6. Kalau kamu beriman, baru kamu itu berkenan. Karena di dalam beriman ada perbuatan. Itulah yang namanya berkenan. Itulah yang dikatakan tadi dalam Shavuot, dihitung 49 hari, dibuktikan untuk menyatakan Torah dan Ruach HaKodes untuk kemuliaan Bapaknya. Saudara, saya bahagia sekali hari ini di Sabat dan melewati Sabat ini. Kami bersuka cita, bersyukur bahwa Bapak Yahweh terlalu baik buat kita. Tidak ada satu kata lagi selain puji Tuhan, puji Bapak Yahweh, haleluya. Dari Dia, Romia 11:36, dari Dia, oleh Dia,
kepada Dia, bagi kemuliaan Dia. Semua berasal daripada Elohim Bapa Yahweh, membentuk hidup kita menikmati hadirat. Saudara diberkati, kita semua diberkati. Bapa Elohim Aba Yahweh, Tuhan Yesus Hamasiah, Beruah Kudus memberkati saudara dan memberkati saya. Haleluya. Selamat Hari Raya Shavuot Pentakosta. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya.